Tim sidang promosi doktor Universitas Indonesia dipersilakan duduk. Sidang promosi untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran gigi dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, para hadirin dan undangan yang saya hormati. Izinkan saya selaku Ketua Sidang untuk membuka acara ini. Sidang promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, Sidang promosi doktor Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Pengaruh penambahan platelet rich fibrin atau PRF pada autogenous non-vascularized bone graft terhadap penyembuhan mandibula. Studi in vivo pada Ovis Aries dengan pendekatan histologis dan radiologis. Selanjutnya saya persilahkan Profesor Dr. Gigi Lilis Dwi Sulistiani, SPBM, Subspesialis TMT/MJ Konsultan sebagai promotor untuk memulai acara. Saudara calon dokter, saya persilahkan membaca secara singkat ringkasan atau inti disertasi saudara selama 15 menit. Yang terhormat Profesor Dr. Gigi Lilis Dwi Sulistiani, spesialis bedah mulut dan maksilofasial, subspesialis trauma maksilofasial dan temporomandibular joint konsultan. Perkenankan saya membacakan ringkasan disertasi saya sebagai berikut. Defek mandibula seringkali terjadi akibat berbagai faktor, seperti kondisi kongenital, patologi, trauma, atau intervensi bedah. Defek ini dapat mempengaruhi fungsi fonetik, mastikasi, dan estetika wajah, sehingga rekonstruksi mandibula menjadi sangat penting untuk mengembalikan fungsi dan penampilan pasien. Dalam praktik bedah rekonstruktif, tantangan utama adalah bagaimana mempercepat penyembuhan tulang sambil meminimalkan risiko komplikasi pasca operasi. Non-vascularized bone graft merupakan teknik bone grafting yang banyak digunakan karena menawarkan beberapa keunggulan, seperti waktu operasi yang lebih singkat dan morbiditas donor yang lebih rendah dibandingkan dengan vascularized bone graft. Namun, non-vascularized bone graft memiliki kelemahan utama, yaitu tingkat penyembuhan yang lebih rendah pada defek tulang berukuran besar, terutama yang lebih dari 6 cm. Platelet rich fibrin adalah konsentrat trombosit generasi kedua yang memiliki potensi besar dalam mempercepat penyembuhan tulang. PRF mengandung berbagai growth factor penting seperti platelet derived growth factor atau PDGF, transforming growth factor beta, dan vascular endothelial growth factor. Growth factor ini berperan dalam mempercepat osteogenesis, meningkatkan angiogenesis, dan mengurangi proses inflamasi di area cedera. Oleh karena itu, penggunaan PRF dalam prosedur non-vascularized bone graft dapat menjadi solusi potensial untuk meningkatkan hasil penyembuhan tulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi defek penambahan PRF, mengevaluasi efek penambahan PRF pada non-vascularized bone graft dalam mempercepat proses penyembuhan defek mandibula. Studi ini menggunakan pendekatan histologis dan radiologis pada model hewan Ovis Aries untuk memberikan dasar ilmiah yang lebih kuat dalam pengembangan teknik rekonstruksi mandibula yang lebih efektif. Secara khusus, tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan jumlah osteoblast, menilai perbedaan densitas tulang, mengevaluasi jumlah kolagen dan osteoid sebagai indikator proses penyembuhan tulang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi klinis yang lebih baik dalam penggunaan PRF sebagai bahan tambahan dalam prosedur rekonstruksi mandibula dengan defek lebih dari 6 cm. Studi ini merupakan eksperimen in vivo yang dilakukan pada 28 ekor domba. Subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama itu rekonstruksi menggunakan non-vascularized bone graft tanpa PRF dengan defek sebesar 6 cm. Kelompok kedua rekonstruksi menggunakan non-vascularized bone graft dengan PRF dengan defek lebih dari 6 cm. Defek mandibula sepanjang 6,1 cm dibuat pada setiap subjek. Setelah itu proses penyembuhan dievaluasi pada minggu ketiga dan minggu ke-6 menggunakan pemeriksaan histologis dan radiologis. Pemeriksaan histologis dilakukan untuk mengevaluasi jumlah osteoblast, osteoklas, kolagen, dan osteoid.
Sementara itu, pemeriksaan radiologis dilakukan dengan menggunakan CBCT untuk mengukur densitas tulang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan software ImageJ untuk memastikan akurasi dan objektivitas hasil penelitian. Selain itu, penggunaan model hewan besar seperti Ovis Aries memberikan hasil yang lebih relevan secara klinis dibandingkan dengan model hewan kecil. Ini karena struktur dan proses penyembuhan tulang pada domba lebih mendekati kondisi manusia sehingga temuan penelitian ini dapat lebih mudah diaplikasikan dalam praktek klinis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PRF pada non-vascularized bone graft memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penyembuhan defek mandibula. Berikut adalah temuan utama dari penelitian ini. Yang pertama, kelompok dengan PRF menunjukkan jumlah osteoblast yang lebih banyak dibandingkan kelompok tanpa PRF. Penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan PRF meningkatkan aktivitas osteogenik pada tulang mandibula. Hal ini ditunjukkan dengan hasil histologis yang memperlihatkan lebih banyak osteoblast aktif di area defek yang dirawat dengan PRF. Peningkatan jumlah osteoblast menandakan bahwa proses mineralisasi tulang berjalan lebih cepat dan lebih efisien. Osteoblast merupakan sel pembentuk tulang yang memproduksi matriks tulang baru. Aktivitas osteoblast yang meningkat berarti bahwa proses regenerasi tulang juga lebih cepat. Yang kedua, jumlah osteoklast. Kelompok dengan PRF memiliki jumlah osteoklast yang lebih rendah. Osteoklast berfungsi untuk meresorpsi tulang, dan penurunan jumlah osteoklast menunjukkan bahwa proses resorpsi tulang yang tidak diinginkan dapat dikurangi dengan penambahan PRF. Pengurangan jumlah osteoklast pada kelompok PRF menandakan bahwa proses resorpsi tulang yang biasanya terjadi pada fase awal penyembuhan dapat ditekan. Hal ini memberikan peluang bagi osteoblast untuk lebih dominan dalam membangun kembali struktur tulang yang rusak. Penurunan jumlah osteoklast juga dapat mengurangi resiko kehilangan tulang yang berlebihan selama proses penyembuhan. Yang ketiga, kolagen dan osteoid. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kelompok dengan PRF memiliki jumlah kolagen dan osteoid yang lebih tinggi. Kolagen berfungsi sebagai matriks tulang yang memberikan kekuatan dan fleksibilitas, sementara osteoid adalah matriks tulang yang belum terremineralisasi yang menunjukkan proses pembentukan tulang baru. Hasil pewarnaan histologis menunjukkan bahwa area kolagen pada kelompok dengan PRF. Pemeriksaan radiologis menggunakan CBCT menunjukkan bahwa densitas tulang pada kelompok dengan PRF lebih tinggi dibandingkan kelompok tanpa PRF. Densitas tulang yang lebih tinggi menandakan bahwa tulang yang terbentuk lebih kuat dan lebih matang. Pemeriksaan radiologis memberikan bukti tambahan bahwa penggunaan PRF mempercepat mineralisasi tulang. Pada minggu ke-6, kelompok dengan PRF menunjukkan peningkatan densitas tulang yang signifikan dibandingkan kelompok tanpa PRF. Ini menunjukkan bahwa PRF berperan dalam mempercepat proses pembentukan tulang yang lebih padat dan lebih kuat. Selain itu, PRF juga berperan dalam mengurangi inflamasi di area defek tulang. Inflamasi yang minimal sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi pasca operasi, seperti infeksi dan resorpsi tulang yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penambahan PRF dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam pemulihan pasien. Untuk pembahasan, dalam penelitian ini, penambahan melibatkan diferensiasi sel mesenkimal menjadi osteoblast. PRF mengandung growth factor seperti platelet-derived growth factor dan transforming growth factor beta yang merangsang proliferasi dan diferensiasi osteoblast. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kelompok yang menerima PRF memiliki jumlah osteoblast yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. PRF juga meningkatkan ekspresi gen yang terkait dalam pembentukan tulang seperti kolagen tipe 1, osteopontin, dan osteoklastin. Hal ini mengindikasikan bahwa PRF dapat mempercepat proses osteogenesis dengan mempercepat diferensiasi osteoblast dan meningkatkan produksi matriks tulang. Peningkatan jumlah osteoblast yang diamati dalam penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa PRF dapat meningkatkan aktivitas osteogenik. Yang kedua, efek PRF pada angiogenesis. Angiogenesis adalah proses pembentukan pembuluh darah baru yang sangat penting dalam penyembuhan tulang. PRF mengandung vascular endothelial growth factor yang merupakan faktor utama dalam angiogenesis. Dalam konteks rekonstruksi mandibula, angiogenesis yang efektif memastikan graft tulang mendapatkan suplai darah yang memadai. Penelitian ini menunjukkan bahwa PRF meningkatkan pembentukan jaringan vaskular di sekitar area graft tulang. Hal ini dapat mengurangi Salah satu tantangan utama dalam penyembuhan tulang adalah mengelola respon inflamasi. Inflamasi yang berlebihan dapat menghambat proses penyembuhan dan meningkatkan resiko komplikasi. PRF memiliki efek antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi respon inflamasi di area defek tulang. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kelompok dengan PRF memiliki tingkat inflamasi yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah osteoklast yang berperan dalam resorpsi tulang.
PRF juga mengandung protein antiinflamasi seperti interleukin 4 dan transforming growth factor beta yang dapat mengurangi aktivitas sel inflamasi dan mendorong penyembuhan jaringan. Yang keempat, peningkatan mineralisasi tulang dengan PRF. Mineralisasi tulang adalah proses di mana mineral seperti kalsium dan fosfat disimpan dalam matriks tulang, memberikan kekuatan dan kekakuan pada tulang. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kelompok dengan PRF memiliki densitas tulang yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa PRF mempercepat proses mineralisasi dengan meningkatkan deposit mineral dalam matriks tulang. Pemeriksaan radiologis menggunakan CBCT menunjukkan bahwa kelompok dengan PRF mencapai densitas tulang yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat. PRF meningkatkan mineralisasi tulang dengan merangsang diferensiasi osteoblast dan meningkatkan produksi matriks tulang. Dalam praktek klinis, peningkatan mineralisasi tulang berarti tulang yang terbentuk lebih kuat dan lebih stabil, yang dapat meningkatkan keberhasilan jangka panjang dari rekonstruksi tulang. Yang kelima, implikasi klinis dan rekomendasi. Temuan dari penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan dalam praktek klinis. Penggunaan PRF dalam prosedur rekonstruksi mandibula dengan defek lebih dari 6 cm dapat menjadi protokol standar untuk meningkatkan hasil klinis dan mempercepat penyembuhan pasien. Beberapa rekomendasi klinis yang dapat diambil dari penelitian ini meliputi yang pertama, integrasi PRF dalam protokol bedah rekonstruksi. PRF dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam prosedur non-vascular response graft untuk meningkatkan osteogenesis, angiogenesis, dan mineralisasi tulang, terutama dengan defek lebih dari 6 cm. Yang kedua, penggunaan PRF pada kasus defek tulang yang kompleks. PRF dapat digunakan dalam kasus defek tulang yang kompleks dan besar, di mana penyembuhan tulang lebih cepat dan stabil sangat penting. Yang ketiga, diperlukan penelitian lanjutan pada manusia. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas PRF pada pasien manusia, termasuk studi jangka panjang untuk mengevaluasi keberhasilan jangka panjang dari prosedur rekonstruksi tulang menggunakan PRF. Untuk keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya, meskipun penelitian ini menunjukkan hasil yang positif, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penelitian ini dilakukan pada model hewan, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan untuk manusia. Kedua, penelitian ini menggunakan model defek tulang yang relatif sederhana, sehingga penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas PRF pada kasus defek tulang yang lebih kompleks diperlukan. Penelitian selanjutnya dapat mencakup studi klinis pada manusia untuk mengevaluasi efektivitas PRF dalam konteks klinis yang nyata, penelitian jangka panjang untuk mengevaluasi keberhasilan jangka panjang dari prosedur rekonstruksi tulang yang menggunakan PRF. Yang terakhir, pengembangan kombinasi PRF dengan bahan biomaterial lainnya untuk meningkatkan hasil penyembuhan tulang. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa PRF adalah inovasi penting dalam bidang rekonstruksi tulang maksilofasial dengan meningkatkan proses osteogenesis, angiogenesis, dan mineralisasi. PRF dapat mempercepat penyembuhan tulang dan meningkatkan hasil klinis pada pasien dengan defek mandibula yang besar. Temuan ini mendukung penggunaan PRF sebagai bahan tambahan dalam prosedur rekonstruksi tulang untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Demikian, Prof, bacaan singkat dari disertasi saya. Terima kasih. Selanjutnya saya mengembalikan acara kepada ketua sidang. Sebelum dimulai pertanyaan, kami usulkan untuk setiap penguji mengajukan satu pertanyaan. Saya persilahkan penyanggah pertama Profesor Dr. Gigi Lisa Rinanda Ame, PhD PBO, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Selamat Dr. Yudi, alhamdulillah pada pagi hari ini Dr. Yudi berhasil menyelesaikan program pendidikan S3. Penelitiannya menarik menurut saya, bagaimana peran dari PRF dapat meningkatkan proses osteogenesis, angiogenesis, dan remodeling dari jaringan tulang pada critical size defect tadi ya. Bukan penelitian yang mudah menurut saya untuk seorang klinisi, jadi apresiasi Dr. Yudi bisa menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih. Pada penelitian ini Dr. Yudi melihat bagaimana pembentukan dari fibrous tissue pada daerah defek tempat diberikan PRF dengan ekspresi dari kolagen tipe 1 ya. Nah, fibrous tissue ini bisa menandakan
adanya tidak penyatuan tulang atau non-union atau fibrous tissue ini juga bisa menandakan bahwa nantinya pada satu saat dia akan berdiferensiasi menjadi pembentukan tulang. Pertanyaan saya, bisakah Dr. Yudi menjelaskan fibrous tissue yang ditemukan di defek tempat diberikan BRF ini, apakah sekiranya nanti akan memiliki potensi untuk berubah menjadi tulang pada satu saat, atau memang dia akan tetap menjadi fibrous tissue? Mohon bisa dijelaskan bagaimana kita bisa mengevaluasi bagaimana fate dari fibrous tissue ini. Silakan. Baik. Yang terhormat Profesor Dr. Gigi Lisa Rinanda Amir, PhD PBO, izinkan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memastikan area fibrosis dapat berubah menjadi tulang, ada beberapa faktor dan proses yang dipertimbangkan. Yang pertama, penggunaan biomaterial yang tepat, yaitu penggunaan non-vascularized bone graft pada defek lebih dari 6 cm, itu dapat mendukung untuk pembentukan tulang baru. Yang kedua, vaskularisasi yang memadai, di mana pembentukan darah baru di area fibrosis penting untuk menyediakan nutrisi dan oksigen yang diperlukan untuk osteogenesis. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi histologis. Pemantauan melalui analisis histologis dan histomorfometrik dapat membantu mengevaluasi perkembangan pembentukan tulang dan memastikan bahwa jaringan fibrotik secara bertahap dapat digantikan oleh jaringan tulang. Yang keempat, stimulasi biologis, yaitu faktor pertumbuhan dan stimulasi biologis lainnya dapat digunakan untuk mendorong diferensiasi sel-sel mesenkimal menjadi osteoblast yang merupakan sel pembentuk tulang untuk mendorong diferensiasi sel-sel mesenkimal menjadi osteoblast yang merupakan jaringan sel pembentuk tulang. Jadi ada early and late osteogenic marker yang digunakan untuk menilai berbagai tahapan diferensiasi osteoblast dan pembentukan tulang. Di mana yang pertama itu ada alkalin fosfat, ada osteokalsin, kolagen tipe 1, dan yang terakhir bone shallow protein dan osteopontin. Di mana early osteogenic marker itu ada waktunya sekitar 1-2 minggu. Meliputi alkalin fosfat. Enzim ini adalah salah satu penanda diferensiasi osteoblast yang paling awal. Enzim ini memainkan peran penting dalam proses mineralisasi. Yang kedua ada kolagen tipe 1, di mana sebagai protein struktural utama dalam matriks tulang, ekspresinya merupakan indikator awal aktivitas osteoblast dan pembentukan matriks. Kemudian ada fase late osteogenic markers, di mana itu terjadi 3-4 minggu atau lebih, meliputi terbentuknya osteokalsin. Protein non-kolagen ini disekresikan oleh osteoblast dewasa dan terlibat dalam regulasi mineralisasi tulang dan homeostasis ion kalsium. Ekspresinya biasanya dikaitkan dengan tahap akhir diferensiasi osteoblast dan pematangan matriks. Yang kedua ada bone shallow protein atau BSP. Protein ini terlibat dalam nukleasi kristal hidroksid apatif dan diekspresikan selama tahap akhir pembentukan tulang. Osteogenic marker tersebut dapat dinilai dengan melakukan pemeriksaan imunohistokimia yang melibatkan penggunaan antibodi spesifik untuk mendeteksi dan memvisualisasikan protein yang terkait dengan pembentukan tulang dalam jaringan. Demikian, Pak. Oke, baik. Jawabannya sangat lengkap. Jadi ini mungkin bisa menjadi saran untuk penelitian lanjutannya ke depan. Sekali lagi selamat Dr. Yudi. Mudah-mudahan rekomendasi klinis untuk peningkatan protokol PRF dalam prosedur pembedahan ini bisa dilaksanakan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Saya persilakan penyanggah berikutnya Profesor Dr. Gigi Febriana Setiawati, Magister Kesehatan, FISDPH, FISPD, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketua sidang. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Dr. Yudi telah mencapai sampai pada ujian MK promosi dokter. Pertanyaan saya,
Tujuan dari penelitian saudara adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh pemberian PRF pada Abdominus non-vascularized bone graft terhadap penyembuhan mandibula. Terkait dengan metode penelitian saudara, apakah menurut saudara penelitian ini validitas internalnya cukup baik, bahwa perbaikan atau perbedaan penyembuhan akibat pemberian perlakuan adalah sebagai akibat dari intervensi yang saudara lakukan. Terima kasih. Yang terhormat Profesor Dr. Gigi Febriana Setiawati, MKes, FIS DPH, FISPD, perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Jadi penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang diharapkan dapat membuktikan hubungan kausal. Validitas internal merujuk pada validitas intervensi mengenai apakah kovariasi yang diamati antara kelompok PRF dan non-PRF mencerminkan sebuah hubungan kausal sebagaimana variabel tersebut dimanipulasi atau diberi intervensi serta dilakukan pengukuran. Validitas internal pada penelitian yang saya lakukan menunjukkan bahwa ada hubungan kausal antara pemberian PRF dan non-PRF yang diukur menggunakan analisa histologis dan radiologis. Selain itu, kita perlu melihat ancaman terhadap validitas internal yang terjadi dan saya sudah coba untuk mencari solusi untuk mengatasi ancaman tersebut dengan cara mengontrol berbagai variabel perancu yang dapat mempengaruhi dari hasil penelitian saya ini. Demikian, Pak. Terima kasih, jawabannya sangat lengkap. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan penyangga berikut Dr. Gigi Vera Yulia SPBMM Subspesialis TMTMJ Konsultan untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Terima kasih kepada Ketua Sidang. Pertama-tama sebelum mengajukan pertanyaan, saya akan mengucapkan selamat kepada adik saya, Dr. Gigi Yudi Ardila Utomo yang sebentar lagi akan menjadi doktor. Dari perjalanan penelitian Dr. Yudi, saya melihat bahwa usaha dan kerja keras seorang klinisi sangat saya appreciate dalam meneliti hal-hal yang non-klinis seperti ini, apalagi melibatkan hewan coba yang tentunya tidak pernah dibayangkan sebelumnya ya, mengoperasi seekor kambing, beberapa ekor kambing, 24 yang 28 kambing gitu. Dari segala usaha dan jerih payah yang saudara-saudara dilakukan, saya ingin bertanya, sebenarnya apa sih bahan uji yang Anda ingin kemukakan dalam penelitian ini yang menjadi highlight pada penelitian ini atau merupakan novelty dalam kaitannya dengan triad tissue engineering? Ya. Baik. Yang terhormat Dr. Gigi Vera Julia, spesialis bedah mulut dan maksilofasial, subspesialis trauma maksilofasial dan temporomandibular joint konsultan. Perkenalkan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Jadi triad penyembuhan tulang itu merujuk pada interaksi dari 3 elemen penting dalam proses penyembuhan. Yang pertama itu ada growth factor, yang kedua ada scaffold, dan yang ketiga ada sel. Nah, sinyal dapat diperkuat dengan menggunakan faktor penyembuhan seperti platelet rich fibrin, sementara sel dan scaffold dapat ditingkatkan dengan menggunakan sel punca mesenkimal atau konsentrat sumsum tulang atau cangkok tulang atau kartilago. Masing-masing interaksi antara ketiga elemen ini dapat ditingkatkan untuk memperbaiki proses penyembuhan tulang. Di mana pada penelitian saya ini growth factor yang saya gunakan itu adalah PRF, di mana ini melibatkan faktor pertumbuhan dan sinyal biokimia lainnya yang merangsang aktivitas seluler yang diperlukan untuk penyembuhan. PRF juga mengandung berbagai growth factor yang dapat meningkatkan regenerasi sel dan jaringan. Yang kedua, scaffold yang saya gunakan pada penelitian ini itu menyediakan struktur fisik yang mendukung penyembuhan jaringan baru. Ini bisa berupa non-vascularized bone graft seperti yang saya gunakan dalam penelitian ini, itu non-vascularized bone graft pada rahang domba. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Yudi. Saya puas dengan jawabannya.
Terima kasih. Saya persilakan penyangga berikut Dr. Gigi Dwi Aryawan, Mars SPBMM, subspesialis COM konsultan untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Terima kasih Ibu Ketua Sidang. Dr. Yudi, sebelumnya saya ucapkan selamat atas penelitiannya yang sangat baik ini. Saya ada satu pertanyaan untuk Saudara Promovendus. Penelitian Dr. Yudi ini mengamati efek PRF, platelet rich fibrin, pada proses penyembuhan defek tulang pada domba. Di sini Dr. Yudi melakukan penelitian dengan melakukan en bloc reseksi, kemudian dipasang fiksasi untuk melihat penyembuhan tulang. Sebagaimana kita temui di kegiatan klinik sehari-hari, dokter bedah mulut lebih banyak melakukan segmental resection atau sampai hemimandibulotomi dan jarang sekali melakukan en bloc reseksi. Pertanyaan saya, mengapa saudara tidak melakukan penelitian dengan melakukan segmental resection tapi memilih en bloc reseksi? Yang terhormat Dr. Gigi Dwi Aryawan, Mars, spesialis bedah mulut dan maksilofasial, subspesialis celah oral maksilofasial konsultan. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Di awal penelitian kami terpikir untuk melakukan segmental reseksi pada subjek penelitian kami, dalam hal ini hewan domba. Namun setelah didiskusikan dengan pembimbing dari Institut Pertanian Bogor, melihat karakteristik domba, kita memutuskan untuk melakukan en bloc reseksi. Dikarenakan domba adalah hewan yang memamah biak, di mana pergerakan dari mandibula domba itu tidak dapat kita kontrol. Beda halnya dengan manusia, di mana kita dapat memberikan info kepada manusia bahwa untuk gerakan pengunyahan sebaiknya dikontrol. Kemudian selain itu, apabila dilakukan segmental reseksi itu menghilangkan diskontinuitas tulang pada mandibula domba. Hal ini dapat meningkatkan tingkat mortalitas dari domba itu tersebut. Demikian jawaban dari saya, Dok. Saya harap memuaskan. Baik, terima kasih. Saya puas dengan jawaban Promovendus. Baik, selanjutnya saya persilahkan penyangga berikut Dr. Gigi Brahma Kiswanjaya, PhD, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Terima kasih Ibu Ketua Sidang. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Dr. Yudi yang telah menyelesaikan penelitiannya dan silakan lagi menyelesaikan program doktoralnya. Dr. Yudi mengerjakan penelitian in vivo dengan pendekatan radiologis dengan modalitas pencitraan 3 dimensi, on-beam computed tomography, kemudian melihat mikroarsitektur tulangnya dengan software imaging pada domba. Jadi pertanyaan saya adalah apa tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh Dr. Yudi pada saat melakukan penelitian ini dan masukannya untuk penelitian selanjutnya. Baik. Yang terhormat Dr. Gigi Brahma Kiswanjaya, PhD, perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Tantangan dan hambatan pada penelitian ini terujuk terhadap validitas internal, yaitu yang pertama seleksi. Pada penelitian ini kami melakukan subjek pada domba sehingga ada kemungkinan terjadi ancaman validitas internal, sehingga kami mengatasinya dengan melakukan kriteria inklusi dan eksklusi dan proses aklimatisasi dan perawatan preoperasi dan postoperasi yang sama pada setiap subjek penelitian. Tantangan yang kedua yaitu instrumentasi. Sifat dasar sebuah instrumen pengukuran mungkin berubah dalam cara tertentu sesuai dengan perubahan waktu atau kondisi, sehingga perubahan tersebut dapat keliru. Oleh karena itu kita mengatasinya dengan melakukan penelitian intra dan inter-examiner dengan 2 orang peneliti. Selain itu, tantangan lain dalam penelitian ini yaitu kesulitan standarisasi PRF, di mana terdapat variasi dalam persiapan PRF seperti kecepatan centrifuge dan durasi proses dapat menghasilkan PRF dengan kualitas yang berbeda. Di mana cara kami mengatasinya yaitu dengan menggunakan protokol centrifuge yang terstandarisasi dan laporkan parameter dengan detail hingga dapat direplikasi. Yang terakhir, relevansi studi pada hewan dan manusia. Jadi studi menggunakan Ovisarius ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan respon biologis terhadap manusia.
Tapi dari hasil yang saya dapatkan ini penggunaan PRF pada domba itu sangat efektif, maka perlu dilakukan uji coba pendahuluan pada manusia untuk mengkonfirmasi temuan dari penelitian hewan yang sudah dilakukan. Terima kasih, Dr. Bram. Terima kasih, lengkap sekali. Saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih. Kita lanjutkan. Yang berikutnya saya persilahkan penyanggah berikut Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, Magister Kesehatan PhD, Spesialis Bedah Mulut Maksilofacial, Subspesialis Ortognatik Diagnosis, Konsultan, untuk mengungkapkan pertanyaan saya. Terima kasih banyak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dekan dan promotor atas kesempatan yang diberikan sebagai penguji tamu di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Suatu kebanggaan yang sangat luar biasa, dan kalau saya lihat tadi sudah berapa penanya ini lancar-lancar propendusnya nih. Ini luar biasa ini. Memang kita harus, saya lihat, saya mengapresiasi, saya kenal betul Dr. Yudi sebagai seorang klinisi, juga sebagai seorang manajerial, dan ternyata beliau juga seorang saintis. Beliau sudah membuktikan dari penelitian yang telah dilakukan. Kalau kami lihat topiknya, topik yang sangat menarik. Sebagai seorang klinisi, ini masih menjadi kendala besar di bidang bedah mulut dan maksilofacial. Kita tahu betul bahwa defect pada maksilofacial itu masih sangat untuk kita create, untuk kita rekayasa sehingga muncul teknologi tissue engineering. Nah, beliau ini sudah menyampaikan dari suatu penelitian yang sangat luar biasa bagaimana kita mendapatkan mengembalikan suatu fungsi tulang pada sistem stomatognatik sehingga menghasilkan suatu hasil yang lebih baik. Dan strategi yang beliau paparkan itu dengan melihat bahwa autogenous bone graft yang kita lihat bahwa bisa ada yang berbentuk non-vascularized dan yang vascularized. Nah, kemudian beliau ternyata kalau kita menggunakan vascularized itu pasti prognosisnya sangat baik sekali. Namun kalau kita menggunakan yang non-vascularized pasti tingkat keberhasilannya sangat rendah sekali. Namun di satu sisi yang vascularized itu pasti ada juga donor site-nya yang menjadi masalah, menjadi kendala sebagai kendala klinis. Nah, sehingga beliau berusaha meng-create suatu strategi bagaimana mendapatkan suatu hasil tulang yang sangat bagus dengan metode non-vascularized bone graft dan dengan metode menggunakan palatal-rich fibrin. Nah, kita tahu bahwa palatal-rich fibrin itu memberi suatu fungsi mempercepat atau merangsang terbentuknya suatu proses angiogenesis sehingga terbentuk jaringan tulang baru. Nah, pertanyaan saya, karena saya ingin tahu sejauh mana tingkat saintifiknya seorang clinician dan seorang manajerial, bisa mungkin dijelaskan kira-kira bagaimana itu proses angiogenesis yang terjadi di percobaan ini. Terima kasih. Baik. Yang terhormat Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes PhD, Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofacial, Subspesialis Ortognatik dan Osteodistraksi Konsultan. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Jadi, angiogenesis adalah proses pembentukan pembuluh darah baru dari pembuluh darah yang sudah ada dan merupakan bagian penting dari berbagai proses fisiologis termasuk pertumbuhan, penyembuhan luka, dan regenerasi jaringan. Berikut adalah langkah-langkah kunci dalam proses osteogenesis. Yang pertama yaitu peningkatan kebutuhan oksigen dan nutrisi, di mana ketika jaringan mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia, kebutuhan nutrisi meningkat, sel-sel di area tersebut akan merangsang angiogenesis. Ini bisa terjadi akibat cedera, infeksi, atau pertumbuhan tumor. Yang kedua yaitu pelepasan faktor pertumbuhan. Sel-sel yang terpapar hipoksia akan melepaskan berbagai faktor pertumbuhan, terutama vascular endothelial growth factor. Faktor ini berfungsi sebagai sinyal untuk sel endotel yang merupakan sel yang melapisi permukaan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu aktivasi sel endotel, di mana faktor pertumbuhan yang dilepaskan akan mengikat reseptor pada sel endotel, memicu aktivasi dan proliferasi sel-sel. Yang keempat, pembentukan proliferasi pembuluh darah, di mana sel-sel endotel yang aktif akan membentuk struktur tubular baru.
Mereka akan saling berinteraksi dan membentuk jaringan pembuluh darah baru melalui proses yang disebut luminisasi, di mana sel-sel endotel membentuk saluran yang berisi darah. Yang kelima yaitu maturasi dan stabilitas pembuluh darah. Setelah terjadi pembentukan pembuluh darah baru, harus matang dan stabil. Sel-sel perisit dan sel otak polos akan bergabung untuk memperkuat dinding pembuluh darah, membantu memastikan bahwa pembuluh darah dapat berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir yaitu regulasi angiogenesis, di mana proses angiogenesis juga diatur oleh berbagai faktor yang dapat menghambat atau mempercepat pertumbuhan pembuluh darah. Proses angiogenesis yang teratur dan terkontrol sangat penting untuk kesehatan tubuh, tetapi angiogenesis yang tidak terkontrol juga dapat berkontribusi seperti perkembangan penyakit seperti kanker. Demikian Prof. jawaban saya. Ya, 6 poin tentang angiogenesis sangat pas, cukup sekali. Terima kasih banyak, luar biasa. Selamat. Terima kasih. Sudah puas ya, Prof. Kita lanjut. Dr. Yudi, mau minum dulu? Baik, kita lanjut ya. Saya persilakan penyangga berikutnya, Profesor Dr. Hewan Bambang Ponco Priyo Suryanto, MS PhD, APFET, DACCM, untuk mengumpulkan pertanyaan atau sanggahan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Selamat pagi, Bang Uci, Bang dan para undangan, serta terutama Dr. Yudi yang hari ini jadi bukan pengantin ya, tetapi Raja Sehari. Baik, tadi sudah banyak pertanyaan mengenai, ya, karena kebetulan saya dari bidang kedokteran hewan, jadi saya tidak akan bertanya mengenai manusianya karena sudah banyak. Nah, saya akan beralih kepada hewannya. Saya senang sekali bahwa kedokteran gigi dan kedokteran hewan kita bisa berkolaborasi secara strategis melakukan penelitian bersama, sehingga Anda menggunakan hewan saya, hasilnya nanti saya yang pakai juga, gitu kan? Jadi ini aliansi strategis betul. Anda bukan berarti Anda meneliti hewan terus nanti jadi dokter gigi hewan, bukan gitu kan? Jadi tetap dokter giginya manusia. Nah, pertanyaan saya adalah, dari sekian banyak hewan, apa itu hewan laboratorium atau hewan coba, kenapa Anda menggunakan domba, bukan kelinci misalkan, atau tikus, atau mungkin primata yang mendekati manusia, ya, sehingga kalau dilihat begitu kan, ini dikaitkan juga dengan kalau di kedokteran hewan itu, di bidang kedokteran itu ada yang disebut dengan animal welfare dan 3R. Nah, kenapa Anda menggunakan hewan domba ini? Silakan, terima kasih. Baik. Yang terhormat Profesor Dr. Hewan Bambang Ponco Priyo Suryanto, MS PhD, APFET, DACCM. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Jadi penggunaan hewan domba dalam penelitian penyembuhan tulang yang mirip dengan manusia ini disebabkan oleh beberapa faktor, Prof. Yang pertama yaitu kesamaan biologis, di mana domba memiliki struktur tulang dan proses penyembuhan yang mirip dengan manusia. Hal ini membuat domba menjadi model yang baik untuk mempelajari bagaimana tulang manusia dapat sembuh dan beradaptasi setelah cedera. Yang kedua itu ya adalah ukuran dan aksesibilitas, di mana domba berukuran cukup besar untuk memungkinkan peneliti melakukan prosedur bedah dan pengujian yang lebih kompleks dibandingkan dengan hewan yang lebih kecil seperti kelinci atau tikus tadi, Prof. Ini juga memudahkan pengambilan sampel dan pengamatan. Yang ketiga, siklus penyembuhan, di mana proses penyembuhan tulang pada domba berlangsung dalam rentang waktu yang relatif mirip dengan manusia, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis proses tersebut dalam waktu yang lebih relevan. Yang keempat, faktor etika penelitian. Domba dianggap lebih etis untuk digunakan dalam penelitian dibandingkan dengan hewan lain seperti primata yang lebih dekat secara genetik dengan manusia. Ini membantu menjaga standar etika dalam penelitian ini. Yang kelima yaitu relevansi klinis, di mana penelitian yang dilakukan pada domba seringkali memiliki relevansi klinis yang lebih tinggi untuk pengobatan manusia, sehingga hasilnya dapat lebih mudah diterapkan dalam praktek medis. Dengan alasan-alasan ini, makanya domba menjadi pilihan utama saya untuk melakukan penelitian ini, Prof. Terima kasih. Baik,
jawaban Anda 6 poin tadi itu saya puas dengan jawaban Anda. Saya kira ini kelas dokter sudah. Oke. Terima kasih. Baik. Saya persilahkan penyangga berikutnya, Profesor Dr. Gigi Hana Bahtiar Iskandar, SP Radiologi Kedokteran Gigi Konsultan, untuk mengemukakan pertanyaan atau sampai. Terima kasih Bu Ketua Sidang. Mohon maaf, ini suara serak-serak demam karena kami sedang flu. Sebelumnya terima kasih Dr. Yudi atas kerjasamanya selama ini. Jadi saya mengikuti Dr. Yudi prosesnya dari awal, ya. Menggunakan salah satu pendekatan radiografis selain histopatologis. Nah, yang saya ingin tanyakan, masih jauh perjalanannya Dr. Yudi untuk ini bisa diterapkan secara klinis, dan sangat diharapkan manfaatnya tentunya ya pada penerapannya secara klinis. Dari kesimpulan dan saran-saran yang saudara ajukan di dalam disertasi saudara, dapatkah saudara kira-kira list atau mengurutkan penelitian-penelitian apa saja yang nantinya secara berurutan bisa dilakukan? Karena setelah saudara jadi dokter tentunya saudara juga dituntut ya sebagai seorang klinisi, untuk sebagai seorang dosen untuk membimbing ya dari satu penelitian yang saudara lihat ada satu gap, kemudian saudara ingin teliti dan sekarang sudah ditemukan hasilnya, tentunya saudara ingin ini dilanjutkan sampai bisa diterapkan. Nah, bisakah saudara melis sampai ini bisa diterapkan, sehingga nanti beberapa bidang ilmu juga mungkin bisa terkait di dalamnya. Demikian Dr. Yudi. Yang terhormat Profesor Dr. Gigi Hana Bahtiar Iskandar, SPRKG Konsultan, atau yang biasa saya panggil Omah. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Jadi penelitian-penelitian lanjutan yang sekiranya dapat dilakukan, yang pertama itu pengembangan aplikasi PRF pada critical size defect yang lebih besar. Alasannya karena penelitian saat ini itu berfokus pada defek mandibula dengan critical size 6,1 cm. Studi lebih lanjut dapat mengevaluasi efektivitas PRF pada defek tulang yang lebih besar untuk melihat apakah hasil serupa terjadi pada defek tulang yang lebih besar dari 6,1 cm dengan karakteristik yang berbeda. Kemudian penelitian lanjutan yang bisa digunakan selanjutnya yaitu penggunaan PRF dengan kombinasi biomaterial yang lain, di mana menggabungkan PRF dengan biomaterial lain seperti scaffold berbasis keramik, hidroksid apatif atau polimer dapat mengevaluasi sinergi dalam mendukung regeneratif tulang pada defek yang lebih besar atau kompleks. Yang ketiga, evaluasi jangka panjang dari efek PRF, di mana studi jangka panjang diperlukan untuk mengetahui ketahanan struktur tulang yang direkonstruksi serta melihat apakah ada efek samping atau komplikasi setelah penggunaan PRF dalam periode waktu yang lebih lama. Yang keempat yaitu penyesuaian dosis dan metode aplikasi PRF, di mana untuk menentukan dosis optimal PRF dan metode aplikasinya itu dapat memberikan hasil yang lebih konsisten dan maksimal pada berbagai kondisi klinis. Mungkin penelitian lanjutan terakhir yang dapat dilakukan yaitu uji klinis pada manusia untuk memvalidasi hasil pada hewan dengan aplikasi langsung pada pasien manusia, khususnya dalam konteks bedah rekonstruksi mandibula. Demikian, Oma. Terima kasih atas jawabannya. Saya kira dari 5 penelitian itu juga nanti yang ditawarkan akan banyak lagi penelitian-penelitian lainnya. Terima kasih Dr. Yudi, saya puas dengan jawabannya. Kembalikan ke Ibu Ketua Sidang. Waktu habis, sidang promosi telah selesai. Baik, ujian telah berakhir. Izinkan kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang saya skors untuk beberapa saat. Tim sidang promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup. Hadirin dimohon berdiri. Calon doktor dan
pendamping dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang terhormat, kami mohon berkenan menunggu sejenak. Rapat Yunasium akan berlangsung lebih kurang 15 hingga 30 menit. Terima kasih. Bagus banget tuh foto. Tim sidang dipersilakan duduk. Hadirin dimohon duduk kembali. Saudara calon doktor dipersilakan masuk ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon doktor, saudara Dr. Gigi Yudi Ardila Utomo, spesialis bedah mulut maksilofasial, subspesialis implan dental maksilofasial konsultan. Kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Tim promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Gigi Lilis Dwi Sulistiani, SPBM, BMM, subspesialis TMTMJ konsultan, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara, dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian proposal, ujian hasil riset,
dan publikasi saudara Dr. Gigi Yudi Ardila Utomo, spesialis bedah mulut maksilofasial subspesialis implan dental maksilofasial konsultan. Berdasarkan semua itu, tim sidang memutuskan untuk mengangkat saudara Dr. Gigi Yudi Ardila Utomo, spesialis bedah mulut maksilofasial subspesialis implan dental maksilofasial konsultan, menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran gigi dengan yudisium summa cum laude. Dengan IPK 3,97. Selanjutnya saya persilahkan Saudara Profesor Dr. Gigi Lilis Dwi Sulistiani, spesialis bedah mulut maksilofasial subspesialis TMTMJ konsultan untuk menyampaikan sambutannya. Sambutan oleh promotor. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat PR Pendidikan FKG UI, para promotor, para penguji, para peserta sidang, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya lah kita semua bisa berdiri di sini dalam acara promosi Dr. Gigi Yudi Dr. Gigi Yudi Ardila Utomo, maaf biasa dengan doktornya. Syukur alhamdulillah Dr. Gigi Yudi Ardila Utomo telah menyelesaikan pendidikan program doktor. Hadirin peserta sidang yang saya hormati, membuat disertasi tentu bukan sesuatu yang mudah, akan tetapi sebagai individu yang merupakan bagian dari tenaga pendidik dalam Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial FKG UI sangat diperlukan agar sebagai tenaga pendidik mempunyai ketajaman dan keasah dalam memahami dan membuat keputusan penting dalam melakukan perawatan terhadap pasien. Hal ini menjadi motivasi buat Dr. Gigi Yudi Ardila Utomo, seorang spesialis bedah mulut dan maksilofasial yang merupakan staf pengajar di FKG UI, praktisi di Rumah Sakit MMC Kuningan, praktisi di Rumah Sakit Permata Cibubur, seorang suami, bapak dari 1 orang putra dan 1 orang putri untuk melanjutkan sekolah prodi S3. Hadirin peserta sidang yang saya hormati, Dr. Gigi Yudi Ardila Utomo sebelum terdaftar sebagai mahasiswa program studi S3, beliau merupakan mahasiswa spesialis bedah mulut dan maksilofasial angkatan 2014 dan lulus tahun 2020. Ketika Dr. Yudi mahasiswa spesialis 1, saya merupakan ketua program studi beliau. Jadi saya tahu betul kenakalan dan kelakuan anak saya ini. Dr. Yudi merupakan mahasiswa yang tekun dan kompeten dalam menjalankan pendidikan spesialisnya. Ini yang merupakan alasan utama buat kami, para staf pengajar bedah mulut dan maksilofasial FKG UI, untuk menerima lamaran Dr. Yudi sebagai staf bedah mulut dan maksilofasial pada saat Dr. Yudi lulus sebagai spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Dari awal lulus program pendidikan spesialis, Dr. Yudi aktif mengikuti banyak seminar di dalam dan di luar negeri, juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai event di dalam dan di luar negeri. Setahun setelah lulus, Dr. Yudi langsung mendaftar untuk menjadi mahasiswa program studi S3, tepatnya pada tahun 2021. Selama menjalani pendidikan spesialis dan berpraktek sebagai spesialis bedah mulut, Dr. Yudi menemukan masalah dalam melakukan rekonstruksi defek, di mana dalam melakukan rekonstruksi defek lebih dari 6 cm, golden standard yang digunakan adalah vascularized bone graft. Akan tetapi vascularized bone graft memiliki tingkat komplikasi donor site yang lebih tinggi dibandingkan dengan non-vascularized bone graft. Atas dasar ini, Dr. Yudi melakukan penelitian mengenai penggunaan non-vascularized bone graft dengan menambahkan growth factor, dalam hal ini adalah PRF,
atau platelet rich membrane. Perjuangan Dr. Yudi dalam menyelesaikan disertasi ini tidak saja diharuskan memiliki kecerdasan, tetapi harus dibarengi dengan keuletan dan mental yang kuat dalam menjalankan penelitian ini. Semua kerja keras Dr. Yudi tentunya menghasilkan sebuah inovasi yang bisa digunakan sebagai prosedur baru dalam melakukan rekonstruksi defek mandibula di atas 6 cm. Hadirin peserta sidang yang saya hormati, dalam memberikan pelayanan kesehatan bidang bedah mulut dan maksilofasial, seorang insan sivitas akademika mempunyai tanggung jawab akan misi Tridharma perguruan tinggi. Universitas Indonesia sebagai research university dengan kultur kampus yang berbasis pada penelitian dan pengembangan peserta didik. Pada pendidikan S3 peserta didik digodok, diasah, hingga akhirnya tercapai doktor yang cerdas, kritis, kreatif, dan inovatif. Tidak hanya dalam bidang psikomotor, tetapi juga afektif dalam bidang penelitian. FKG UI dengan visi misinya diharapkan menghasilkan lulusan dan disertasi terkemuka memenuhi standar internasional. Hari ini tidaklah mudah, akan tetapi alhamdulillah hari ini selesai sudah. Sebagai promotor saya sangat bangga dengan pencapaian Dr. Yudi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dr. Gigi Yudi Ardila Utomo, spesialis bedah mulut dan maksilofasial, subspesialis implan dental maksilofasial konsultan, telah menyelesaikan pendidikan doktoralnya. Hadirin peserta sidang yang saya hormati, secara pribadi saya mengucapkan selamat kepada Ananda Dr. Gigi Yudi Ardila Utomo dan kepada kedua orang tua Dr. Yudi, yaitu Ibu Chandrawati dan Bapak Masugi Ardila Utomo. Juga kepada Bapak Ibu mertua, yaitu Ibu Ratnanila dan Bapak Ari Nugroho. Istri dari Dr. Yudi, yaitu Dr. Gigi Diandra Anindya Nugroho, yang merupakan alumni FKG UI tahun 2010. Mereka bertemu saat Dr. Yudi sedang menempuh pendidikan spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Jadi saat itu Dr. Yudi mendapatkan gelar spesialis bedah mulut dan sekaligus dapat seorang istri. Benar. Anak-anak Dr. Yudi yaitu Aulana Suara Utomo dan Khairulat Saniasia, serta kepada seluruh keluarga besar, sekali lagi saya ucapkan selamat. Hadirin peserta sidang yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Penguji Profesor Dr. Gigi Lisa Rimanda Amir, PhD, PBO, pada anggota penguji juga Profesor Dr. Gigi Febrina Setiawati, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, Dr. Gigi Vera Julia, Dr. Gigi Dwi Aryawan, dan Dr. Gigi Brahma Krismanjaya, PhD. Para penguji ini bukan sekedar menguji Dr. Yudi, tetapi juga turut membimbing, memberikan masukan dan bantuan berharga dalam penyempurnaan disertasi ini. Ungkapan terima kasih sebesar-besarnya khusus saya memberikan kepada Profesor Dr. Hana Bahtiar Iskandar sebagai co-promotor atas bimbingan dan bantuannya serta dukungan sejak awal sampai penelitian ini selesai. Terakhir, ucapan pula terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Prof. Bambang Konco Priyo Suryanto sebagai co-promotor yang telah meluangkan waktu, perhatian, dan bimbingan terutama pada proses penelitian yang dilakukan di Fakultas Kedokteran Hewan IPB sehingga dapat terwujud dalam bentuk disertasi ini. Hadirin peserta sidang yang saya hormati, saya berharap ilmu yang didapat selama menempuh masa pendidikan doktoral selama ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi masyarakat, bangsa, dan dunia akademik secara umum. Kita semua percaya bahwa seorang Dr. Yudi akan terus berkontribusi positif dalam bidang bedah mulut dan maksilofasial dan menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Dr. Gigi Yudi Ardila Utomo, spesialis bedah mulut maksilofasial, subspesialis implan dental maksilofasial, adalah lulusan doktor kedua pada tahun 2025 dan merupakan doktor ke-144 lulusan FKG UI. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada
Ketua dan anggota Dewan Guru Besar FKG UI, Ketua dan anggota Senat Akademik FKG UI, para ketua departemen, para manajer, KPS S3 dan para ketua unit FKG UI, para wakil direktur RSKGM FKG UI, dan tentu Sivitas Hospitalia RSKGM FKG UI, Dr. Mira Rozia Titi Dahlan, Mars, Direktur Rumah Sakit Permata Cibubur, Dr. Isnin Diartiti, MKM, Direktur Rumah Sakit MMC Jakarta, Dr. Astuti Giantini, Spesialis PK Konsultan, Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia periode 2020-2024, Dr. Gigi Andi Tajrin, MKes SPBMM, Subspesialis COM Konsultan, Ketua PP, PAPMI, dan Direktur RSKGM Universitas Hasanuddin, Dr. Gigi Pruput Dwi Mutia Tiari, SPBMM, Konsultan, Ketua PAPMI Jaya, keluarga besar Departemen Bedah Mulut dan Maksilofacial, serta Sivitas Akademika FKG UI yang hadir pada hari ini. Dan tentunya terima kasih kepada tim sidang yang terdiri dari promotor Profesor Dr. Gigi Lilis Dwi Sulistiani, SPBMM Subspesialis TMJ Konsultan dari Departemen Bedah Mulut dan Maksilofacial FKG UI, bersama co-promotor yang pertama adalah Profesor Dr. Gigi Hana H. Bahtiar Iskandar, Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi Konsultan dari Departemen Radiologi Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hewan Bambang Ponco Priyo Suryanto, MS PhD AP BA CCM dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB, serta Ketua Penguji Profesor Dr. Gigi Lisa Linanda Amir, PhD PBO dari Departemen Biologi Oral FKG UI, dan para anggota penguji Profesor Dr. Gigi Febriana Setiawati, MKes FISDPH FISPD dari Departemen IKGMP FKG UI, Dr. Gigi Vera Yulia, SPBM Subspesialis TMPMJ Konsultan dari Departemen Bedah Mulut dan Maksilofacial FKG UI, Dr. Gigi Dwi Aryawan, MARS, SPBMM Subspesialis COM Konsultan dari Departemen Bedah Mulut dan Maksilofacial FKG UI, Dr. Gigi Brahma Kiswanjaya, PhD dari Departemen Radiologi Kedokteran Gigi FKG UI, dan Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes PhD SPBMM Subspesialis Ortognatik Diagnostik Konsultan dari FKG Universitas Hasanuddin. Dan tentunya ucapan terima kasih dan selamat saya ucapkan kepada keluarga Bapak Marsudi Hendro Utomo SAMSI dan Ibu Chandrawati, dan tentu Bapak dan Ibu mertua, kebetulan saya kenal baik dari zaman dulu, Bapak Ari Nugroho dan Ibu Ratnanila, biasanya saya panggil Bu Neng ya, dan istri Dr. Gigi Diandra Anindya Nugroho atau biasa dipanggil Dinda, beserta anak ada di sini Dr. Gigi, Aula Nareswara Utomo, di mana malu ya, dan Kaulula Saniazia. Jadi dan tentu seluruh keluarga besar yang tentu sudah mendukung pendidikan dari Dr. Yudi ini. Saya ucapkan selamat dan tentu terima kasih atas dukungannya. Dan tentu para undangan lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Boleh saya tutup? Dengan demikian ujian sidang promosi doktor Universitas Indonesia telah berhasil dilaksanakan. Dan dengan ini sidang promosi Universitas Indonesia saya tutup. Kepada tim sidang kami mohon perkenan dan kesediaannya untuk foto bersama dengan saudara Dr. Gigi Yudi Ardila Utomo, Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofacial, Subspesialis Implan Dental Maksilofacial Konsultan. Dan kepada hadirin undangan kami mohon untuk menunggu sejenak.
pemberian ucapan selamat dari tim sidang kepada dokter baru, dan selanjutnya tim sidang dapat meninggalkan ruang sidang. Kami persilakan untuk diambil foto bersama foto dokter baru dengan tamu VIP, Dr. Mira Roziati Dahlan Mas, Direktur Rumah Sakit Permata Cibubur, Dr. Ismindia Titi MKN, Direktur Rumah Sakit NMC Jakarta, Dr. Astuti Dian Tini, Spesialis PK Konsultan, Direktur Utama Rumah Sakit UI periode 2020 sampai 2024, Dr. Gigi Anwar Menkes, Spesialis BPH, Ketua KP Parmi dan Direktur RSDM Universitas Hasanuddin, serta Dr. Gigi Puput Dwi Tian, Spesialis bedah konsultan Ketua PKW Eli Jaya. Selanjutnya foto bersama Dr. Nanti bersama promotor dan co-promotor. Karena juga belum ganti baju. Pakai baju apa sih? Parah di baju.